Masih mutar dia, Pak. Oke, sudah muncul, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke, baik. Selamat siang, Pak Lubis. Selamat siang, Pak Jontar. Apa kabar, Pak? Ada sehat? Baik, baik, Pak. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa berjumpa dengan Pak Jontar sebagai coach saya dalam kondisi sehat dan penuh semangat, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan acara kita ini diberkati Tuhan, bisa berlangsung dengan baik. Sesuai dengan undangan Pak Lubis, kira-kira apa nih yang ingin kita kembangkan dalam 3 bulan sampai 6 bulan ini terkait dengan perencanaan di sekolah Bapak yang mau kita diskusikan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, jadi saya punya kerinduan, Pak, supaya di sekolah saya itu, ya kan, supaya tidak ada lagi bullying atau perundungan, Pak. Bagaimana supaya tercipta keharmonisan, khususnya pada peserta didik antara kakak dengan adik, Pak, ya kan sama satu sekolah, Pak. Iya, jadi itu yang saya rindukan, Pak. Bagaimana supaya harmonis semua peserta didik, Pak. Oh, begitu ya. Sangat inspiratif sekali, sangat bagus sekali, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira pertanda atau indikator yang kita inginkan bahwa itu nanti bisa sudah menghasilkan yang baik, apa yang kira-kira, Pak? Yang ciri-ciri atau indikator yang Bapak inginkan kalau kita laksanakan itu? Iya, Pak. Jadi maksud saya itu, Pak, ya kan kalau selama ini, Pak, anak-anak itu di kantin saja nggak boleh bersama, Pak. Itu di kantin aja, Pak. Oh iya. Kakaknya itu, iya di kantin. Ya, maksud saya itu ya di kantin maunya bersama-sama. Baru juga ya kan di lapangan maunya bersama-sama, ya kan. Baru kemudian kalau misalnya adik-adiknya itu main ke kelas 11, main ke kelas kakaknya kelas 12, maksud saya nggak masalah, Pak. Kalau ini, Pak, ini kakak adik-adiknya itu nggak boleh, Pak, ke ruangan kakak-kakaknya itu, tapi kakak-kakaknya itu bebas. Nah, baru di kantin juga begitu, Pak. Ada kantin yang lauknya nggak boleh dibeli sama adik-adiknya, Pak. Coba, Pak. Iya. Jadi ada kantin yang lauknya itu adalah untuk kakak, adalah untuk adik, Pak. Padahal kan satu keluarga, Pak. Kalau kita bayangkan di rumah kita seperti itu, bagaimana, Pak? Nah, itu tujuan saya, Pak. Bagaimana supaya mengakrabkan semua peserta didik, Pak. Begitu, Pak. Oke, berarti kalau kita coba analisis, berarti itu Bapak menghendaki anak-anak kita ini ada kebersamaan atau kolaborasi yang baik ya, Pak ya? Ada kebersamaan, apakah di kantin, di kelas, lapangan, begitu. Kemudian ada juga mereka itu saling menghormati satu sama lain. Apakah dia kelas tinggi dengan kelas rendah atau adiknya dengan kakaknya tetap terjaga dengan baik, dan juga bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik. Itu yang kita harapkan dari yang mau dicita-citakan Bapak ya, tanda-tanda bahwa kegiatan itu sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang Pak, apa yang sudah Bapak perbuat di sekolah itu? Kira-kira apa ya tindakan-tindakan seperti apa yang mungkin terlintas di pikiran Bapak atau yang sudah pernah dilaksanakan begitu? Iya, iya Pak. Iya, jadi saya itu sudah membuat aturan atau tata tertib di sekolah, Pak. Ya, baru baru kemudian juga, Pak, kalau ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu hari-hari besar maupun perayaan-perayaan agama, iya selalu Pak saya gabungkan semuanya. Jadi di ini Pak, bagaimana mereka supaya bercampur, Pak.
tempat duduknya nggak sama Pak. Misalnya kelas 12 itu nggak tersendiri, kelas 11 nggak tersendiri, kelas 10 nggak tersendiri. Tapi saya campur Pak. Iya, maksud saya supaya mereka di situ saling bersosialisasi Pak. Itu maksud saya Pak. Oke, berarti Bapak sudah beberapa perencanaan sebenarnya di sekolah yang sudah mulai dilakukan ya atau disusun. Itu tadi ada mencoba membuat tata tertib, kemudian ada acara perayaan agama, tempat duduknya itu tidak dibedakan, tetapi ada kebersamaan dicampur sehingga ada komunikasi yang baik. Nah, kira-kira ada lagi Pak yang bisa kita kembangkan cara-cara lain sehingga betul-betul nanti terjadi saling menghormati, tidak ada lagi bullying, yang kita harapkan itu tidak terjadi lagi begitu. Kalau mungkin Bapak masih ada mungkin cara-cara lain atau alternatif lain yang mungkin bisa kita kembangkan Pak. Iya, termasuk Silakan, juga Pak. Iya, termasuk juga itu saya sudah melakukan perlombaan Pak. Oh ya, perlombaan, oke. Iya. Oke Pak, perlombaan. Ya, Ada lagi Pak? Termasuk juga Pak, saya tambahin lagi, termasuk juga saya juga sudah ngajak keluar sekolah Pak. Iya, semacam studi tour Pak, saya udah lakukan Pak. Oh, ngajak studi tour. Nah, ini sudah ada 5 Pak alternatif. Nanti ini rencana Bapak yang mau dimasukkan dalam program. Itu Pak ya, mau dimasukkan nanti dalam program Pak ya? Iya Pak, iya. Nah, kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan supaya semua yang Bapak identifikasi tadi, ada membuat tata tertib, bagaimana anak ini dapat merayakan yang baik, duduk bersama, ada lagi perlombaan, kemudian studi tour, itu masuk dalam sebuah perencanaan sekolah yang akan dilaksanakan ke depan. Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan? Atau yang Bapak butuhkan dukungan seperti apa? Iya Pak, jadi kan selama ini kan saya kerja sendirian Pak. Nah, oh ya. Nah, jadi maksud saya Pak, ini saya punya kerinduan supaya manajemen atau tim itu juga bergerak Pak. Baru kemudian ya wali kelas, guru-guru juga supaya peduli Pak. Oke, jadi Bapak punya atau butuh dukungan dari tim manajemen, kemudian dari guru-guru, termasuk wali kelas Pak ya. Kira-kira ada lagi dukungan lain Pak? Apakah Pak, memang perlu didatangkan umpamanya narasumber atau pembicara tentang moral ya? Atau mungkin dari apa Indah, dari pihak kepolisian memberikan rambu-rambu terhadap tata tertib, kira-kira dukungan apa lagi Pak kalau Mas ada? Iya, saya di awal ini Pak, di tahap awal ini saya mau mencoba dulu secara internal ya, maksud saya juga untuk memberdayakan seluruh stakeholder yang ada Pak secara internal. Kan di kalangan guru itu juga ada berbagai talenta Pak. Nah, itu juga harus dikembangkan menurut saya. Oh ya, kira-kira menurut Bapak talenta apa saja yang sudah ada itu? Iya, kan di situ kan ada tadi juga kan guru agama. Iya, ada guru agama, ada guru PKN, ada guru olahraga, ya kan? Ya kan? Ya, kan ada juga misalnya guru seni juga ada, kan gitu, Pak. Ya, jadi maksud saya biar guru juga berkembang, Pak. Maksud saya di tahap awal ini.
Baru nanti kalau misalnya di tahap awal ini ya kan nggak berkembang juga, baru saya mungkin ke eksternal Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kerjasama dengan motivator, mungkin kerjasama dengan praktisi, mungkin kerjasama juga dengan kejaksaan, ya, dan instansi terkait lainnya, Pak. Oh ya, berarti sudah mulai terlihat Pak ya, perencanaan Bapak itu sebenarnya sekolah Bapak itu punya potensi luar biasa. Ternyata dukungan internal guru-guru Bapak itu sangat banyak yang punya talenta. Guru agama bisa kita manfaatkan, guru PPKN bisa juga dimanfaatkan, guru olahraga bisa juga dimanfaatkan, guru seni apalagi. Nah, jadi ini mungkin bisa Pak kita lakukan, Bapak lakukan 3 sampai 6 bulan ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba apakah memang masih butuh bantuan eksternal, seperti rencana tadi mendatangkan narasumber, atau memang sudah terlihat indikator keberhasilan itu bahwa di anak-anak kita itu sudah tidak terjadi bully dan mereka sudah bisa saling menghormati dan sudah berkolaborasi. Kalau misalnya dukungan dari saya ada kira-kira Bapak yang butuhkan, saya bersedia dengan Enggak kedengaran Pak Lubis? Iya. Oke. Iya Pak, iya. Jadi dengan senang hati Pak, dengan senang hati saya bersyukur, saya berterima kasih ya kan atas dukungan Bapak. Jadi saya semakin percaya diri nih Pak untuk menjalankan perencanaan ini Pak. Iya. Jadi nanti suatu-waktu kalau saya hubungi Bapak, berarti Bapak siap ya Pak? Siap. Oke, Baik, jadi Pak, Pak Lubis ternyata sudah kita lihat bahwa Bapak dan sekolah Bapak itu punya potensi yang luar biasa, sudah terbuka di dalam komunikasi pembicaraan kita ini. Untuk pembicaraan tahap awal ini, itu dulu yang bisa kita komunikasikan. Mungkin nanti ada Pak pertemuan selanjutnya, kalau masih terjadi kendala, kita siap tetap berkomunikasi dengan baik. Kami atau saya sendiri juga bisa nanti didatangkan untuk hal-hal kalau memang ada kesulitan atau memang ada tindak lanjut yang kita lakukan untuk berikutnya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita cukupkan sampai di sini. Saya sendiri sebagai coach mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa Bapak laksanakan sekolah Bapak. Baik Pak. Terima kasih untuk pertemuan ini Pak. Oke, terima kasih Pak Luis. Sama-sama Pak. Oke. Baru gantian ya Pak. Gantian ya. Oke, gantian ya. Oke. Itu lanjut Pak atau dipisah dulu? Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Jadi satu link. Oke. Silakan Bapak mulai. Kalau bisa dimulai Pak. Saya ya. Silakan Pak mulai. Ya. Saya mulai ya Pak. Oke Pak, oke. Siap. Baik Pak, baiklah Pak. Iya. Selamat pagi Pak Jontar. Selamat pagi Pak Lubis. Apa kabarnya Pak? Ada sehat-sehat Pak. Ini cuaca cerah ini, sehat ini di Payakumbuh. Bagaimana kalau Bapak gimana? Iya Pak, di Jakarta ini Pak, sepertinya matahari rada malu-malu Pak. Jadi belum menunjukkan belum menunjukkan sinarnya ini Pak, padahal sudah pukul 10 lewat Pak. Iya, tapi yang penting kita sehat-sehat lah ya Pak.
Yang penting kita sehat-sehat ya Pak. Oke Pak. Oke Pak, Iya. oke. Ya, baiklah Pak Jontar. Sekarang Iya. kita masuk dalam agenda kita ya Pak. Oke Pak, siap. Kalau saya boleh tahu Pak, apa yang Pak Jontar ya ingin kembangkan selama 3 tahun ke depan ini Pak? Nah, oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya, dan inilah menjadi semacam keluhan saya sebenarnya. Sekolah saya ini kan ditunjuk Pak sebagai sekolah penggerak. Tentunya kurikulum kami itu yang disebut KOSP sampai sekarang itu belum ada Pak yang utuh. Jadi kami dulu menggunakan kurikulum 2013 dan itu sudah kami susun. Setelah ditunjuk kami sekolah penggerak, nah guru-guru saya itu tidak mampu membantu saya dalam penyusunan kurikulum ini. Nah ini menjadi sama saya sampai saat ini Pak. Jadi beban pikiran sama saya sebagai pemimpin di sekolah saya begitu. Oh, begitu ya Pak. Iya, jadi kalau boleh Iya, saya tangkap, di satu sisi ya Bapak bersyukur ya kan menjadi sekolah penggerak, tapi di sisi lain Bapak benar Pak. Bapak terbeban ya terkait kelangsungan sekolah penggerak ini. Bapak sebenarnya punya ekspektasi, punya kerinduan, punya harapan besar supaya sekolah ini mengalami perkembangan dan perubahan. Cuman kendalanya adalah di manajemen ya di mana wakil-wakil Bapak yang membantu Bapak ya kurang mumpuni mungkin dari segi kompetensi. Kira-kira gitu, Pak. Iya benar sekali Pak. Nah itulah yang menjadi problem saya saat ini. Nah, menurut Bapak ya kan apa yang menjadi ukuran Bapak ya kan di kompetensi tadi yang dikatakan Bapak itu tadi kompetensi yang mumpuni, apa ukuran Bapak sebagai untuk menyatakan bahwa itu kompetensi yang membantu Bapak itu adalah mumpuni Pak? Apa menjadi ukuran bagi Bapak? Nah ukuran saya sebenarnya tidak jauh-jauh Pak, tapi tersusunnya KUSP di sekolah kami. Nah, tentunya kan menyusun ke KUSP ini kan guru-guru saya yang membantu saya menyusun. Jadi kalau KUSP sudah tersusun, nah saya sudah rasanya sudah mulai lega Pak, tinggal mengimplementasikan lagi. Nah itu, jadi ukurannya itu tersusunnya KUSP di sekolah kami. Oh begitu ya Pak. Iya. Tersusunnya, ya kalau boleh lebih spesifik lagi, ya kira-kira ukuran KOSP yang Bapak harapkan itu yang seperti apa ya Pak? Ya, ukuran KWSP yang saya harapkan itu sebenarnya ada itu modul dulu dikasih dari pusat. Jadi semua komponen-komponen itu bisa dituangkan atau dijelaskan dalam sebuah dokumen kurikulum. Itu saja Pak. Jadi nanti dengan tertuangnya komponen-komponen tersebut, tentu sekolah bisa melaksanakan dengan baik. Baik Pak, baik, iya. Kan tentunya tadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak kan tidak bisa bekerja sendirian. Bapak dibantu Ya, oleh manajemen. Ya, sementara manajemen Bapak kurang mendukung dari segi kompetensi. Nah, berarti dalam hal ini ya apa yang Bapak harapkan ya kompetensi apa yang Bapak harapkan dari manajemen Bapak itu? ya, yang saya harapkan sebenarnya ada yang mampu di antara mereka yang bisa membantu dalam hal menjelaskan
bagaimana susunan KUSP yang sebenarnya. Nah, sebenarnya di sekolah saya ini ada Pak guru yang sudah senior yang pernah ikut dilatih, tapi sampai saat ini belum terlibat dalam hal ini. Nah, ini. Jadi potensi itu kalau menurut saya wakil kepala sekolah pun sebenarnya bisa bersama kami untuk menyusunnya. Tapi itu yang belum sampai saat ini. Nah, kalau ini apa kira-kira yang menyebabkan potensi daripada wakil tadi sudah dilatih ya, tapi nggak berkembang atau tidak berbagi sehingga kompetensi itu, kemampuan itu hanya dia miliki sendiri dan tidak dibagi kepada guru-guru yang lain atau manajemen yang lain. Apa yang menyebabkan, Pak? Nah, memang itu mungkin karena ada ini Pak, guru-guru di sekolah ini kan sudah banyak yang senior-senior nih. Nah, sedangkan wakil kepala sekolah ini masih muda. Dan juga guru saya yang ikut satu lagi pelatihan itu dari segi umur masih tergolong muda dan baru diangkat. Jadi mereka itu agak kurang mampu lah gitu, kurang mampu untuk berbicara atau menjelaskan dengan ini teman-teman yang senior-senior ini. Nah, ini yang membuat seperti itu ya. Jadi apa ilmunya yang sudah diperolehnya itu akhirnya tidak tersalur begitu. Oh, iya. Jadi sudah terang, sudah ketemu di mana permasalahannya sehingga Bapak mengalami kendala. Tadi kan bagaimana supaya KOSP itu tersusun. Nah, satu sisi kan Benar. itu sebenarnya kan bagian daripada manajemen untuk mengerjakan itu. Nah, tapi kemudian manajemennya itu ya ada sih yang mampu yang sudah dilatih. Tapi kendalanya ya kan si wakil yang dilatih ini ya masih muda, sedangkan yang dihadapi adalah senior-senior kan kira-kira gitu, Pak. Iya Pak, benar sekali. Iya. Nah, kalau begitu Pak, sudah ketemu titik permasalahannya. Kalau menurut Bapak, ya apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Bapak supaya kompetensi si anak muda ini bisa juga disalurkan sehingga yang lain pun mendapatkan kompetensi yang sama sehingga nanti akan memudahkan Bapak dalam menyelesaikan KOSP ini. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, memang saya berpikiran mencoba merencanakan beberapa tindakan. Pertama, saya berencana melakukan rapat dengan guru untuk menjelaskan betapa pentingnya ini KWSP sehingga harus kita susun dengan waktu yang singkat ini. Yang kedua, saya juga berpikir untuk membuat semacam acara lokakarya yang mendatangkan narasumber dari luar. Nah, sehingga nanti akan bersifat netral, yang senior pun bisa menerima, yang muda pun bisa menerima, begitu. Nah, alternatif ketiga, saya akan coba secara khusus mengadakan diskusi dengan ini guru-guru senior ini supaya mereka mau menerima perubahan. Sebab kalau pengamatan saya kan mereka itu tidak mau menerima perubahan. Jadi ini guru saya yang baru ini jadi sungkan itu untuk menjelaskan apa yang sudah diketahui. Nah, ini jadi 3 alternatif ini yang saya rencanakan, tapi saya juga memilihnya ini masih mana yang paling tepat itu untuk solusinya. Itulah yang saya pikirkan sekarang itu, Pak. Iya. Selain yang 3 ini masih ada, Pak? Selain yang 3 ini masih ada. Ada rencana saya melakukan workshop
Jadi saya bertindak sebagai kepala sekolah, memimpin, tapi nanti akan saya hadirkan yang memberikan materinya itu nanti guru-guru yang terlatih ini. Setelah saya nanti menjelaskan bagaimana penyusunan KTSP itu secara garis besarnya, kemudian nanti saya alihkan lagi ke guru-guru yang sudah dilatih ini. Nah, itu alternatif yang keempat. Masih ada, Pak? Masih ada lagi kira-kira? Ada memang. Ada memang. Saya ingin mengundang langsung, Pak, itu pelatih ahlinya. Jadi pelatih ahli terutama supaya bisa juga memberikan semangat dan pola pikir yang grow mindset itu ke guru-guru saya yang senior. Nah, ini yang saya pikirkan itu sekarang. Baik, Pak. Baik. Ya, jadi ada beberapa alternatif strategi dalam rangka menghadapi kendala yang Bapak hadapi tadi, yaitu kendala SDM dalam rangka menyusun KOSP Sekolah Penggerak. Yang pertama, Bapak melakukan rapat, ya kan, untuk merapatkan barisan, berkoordinasi, berkomunikasi ya dengan semua guru-guru khususnya. Baru kemudian Bapak merencanakan yang kedua akan melaksanakan lokakarya dengan mengundang narasumber. Kemudian yang ketiga juga Bapak rencanakan melakukan diskusi dengan guru-guru senior ini supaya tidak ada gap ya, karena ini sekolah penggerak mengusung semangat kolaborasi. Baru kemudian Bapak juga berencana akan melakukan workshop guru-guru, tapi dengan memberdayakan tadi ada wakil yang sudah pernah latihan dan potensial juga. Baru kemudian yang kelima, catatan saya, ya kan, mengundang pelatih ahli. Nah, Pak, langkah selanjutnya, menurut Bapak, di antara yang 5 ini, yang mana yang menjadi skala prioritas, Pak? Nah, skala prioritas menurut saya, karena memang ini sudah kami lakukan tiap tahun dalam menyusun KTSP, kalau di kurikulum 2013, maka untuk yang pertama ini, sambil mempelajari semua kondisi yang ada, saya pinginnya Pak melaksanakan lokakarya dengan mendatangkan narasumber, sehingga tidak jauh perubahan dari cara-cara yang lama, tetapi nanti akan saya pelajari. Kalau tetap saya berdayakan nanti untuk lanjuti ini guru dan wakil yang sudah pernah dilatih. Jadi kalau pilihan saya itu melaksanakan lokakarya tahunan Pak di awal tahun ini. Baik. Jadi di antara yang 5 itu rencana yang paling dekat yang Bapak lakukan adalah lokakarya dengan mengundang narasumber. Kira-kira gitu, Pak? Betul, Pak. Iya, berarti Pak sudah jelas ya, sudah ketemu titik terangnya untuk mengatasi kendala yang Bapak hadapi tadi, yaitu KOSP belum tersusun, padahal waktu jalan terus, ya nanti akan muncul akan datang monitoring evaluasi dari berbagai instansi ya. Mungkin datang dari nanti Kemendikbud, mungkin juga datang dari dinas, mungkin datang juga dari suku dinas maupun datang dari pengawas sekolah. Iya. Nah, saya juga sangat mendukung Bapak untuk melakukan itu, ya kan? Nah, jadi Bapak akan melakukan lokakarya. Baru kira-kira narasumbernya yang Bapak undang siapa ya, Pak? Nah, kalau narasumber nanti Pak, mungkin juga saya memerlukan tenaga dari Bapak sendiri dan didampingi nanti narasumber dari lokal.
Baiklah Pak, baiklah Pak, baiklah Pak. Nah, kira-kira dari sekarang, ya kan, berapa jangka waktunya ke depan Pak yang Bapak mau akan lakukan ini? Ini mungkin 2 minggu ke depan Pak, akan saya buat perencanaan, karena dengan adanya diskusi dengan Bapak sekarang ini, pikiran saya ini sudah terbuka, dan saya sudah semakin yakin bahwa dengan melaksanakan lokakarya nanti, dengan mendatangkan narasumber, apalagi ada dukungan dari Bapak, ini terpecahkan ini masalah ini, dan akan bisa saya tindak lanjuti dengan pelaksanaan sekolah penggerak yang baik ini. Jadi ini dalam waktu dekat Pak, paling 2 minggu nanti ke depan. Ini kami berharap kalau ada undangan sama Bapak, tolong dipenuhi. Dan ini harus selesai dalam 1 bulan ini semua. KTSP dan perangkat-perangkat guru. Itu rencana saya setelah mendengarkan arahan-arahan atau dukungan dari Bapak sendiri pada saat ini. Baiklah Pak, baiklah. Jadi saya rasa sudah jelas. Baru kemudian ini kan baru kita pertemuan yang pertama, ya kan? Kita berharap Ya, akan Pak, ada ya. pertemuan berikutnya lagi. Saya juga penasaran Pak, ya kan? Mau melihat bagaimana progres atau hasil setelah Bapak melakukan lokakarya, ya kan? Nah, nanti kita lihat lagi ya pada pertemuan berikutnya. Kira-kira kita melaksanakan pertemuan berikutnya kapan ya, Pak? Kalau pertemuan berikutnya, karena harus kami laksanakan dulu lokakarya Pak, mungkin 3 minggu ke depan. Kami berharap sekaligus mengundang Bapak untuk mengadakan acara seperti ini lagi, untuk melihat progres apa yang sudah kami kerjakan. Nah, untuk saat ini kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas dukungannya, atas pencerahannya. Saya sendiri sudah terbuka pola pikir saya. Ternyata juga di sekolah saya itu bisa kami lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Jontar, ya kan, luar biasa semangat Bapak. Saya optimis, ya kan, Bapak akan berhasil untuk mewujudkan mimpi-mimpi Bapak, yaitu tersusunnya kurikulum operasional sekolah penggerak. Baiklah Pak, iya. Saya rasa cukup ya Pak. Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Sampai jumpa ya Pak. Oke Pak. Sampai jumpa Pak. Oke. Iya, salam sehat dan salam sukses Pak. Salam sukses. Oke, luar biasa. Mantap. Ya, sekolah penggerak. Serentak. Bergerak serentak. Oke, iya Pak. Oke, saya ini Pak ya, saya tutup ya, biar saya nanti kirim linknya ya. Oke Pak, oke, terima kasih. Oke Pak Lubis, terima kasih banyak bantuannya. Sama-sama Pak, sama-sama luar biasa.